Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tepat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2022. Saudaraku yang terkasih, kita bersukacita menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memberi senyuman saudara kepada saudara-saudara kita dan sapaan kepada mereka, supaya mereka juga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, juga boleh mengalami kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Natal membawa pembaharuan dalam hidup kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan kedua Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam gemuruh badai topan kehidupan yang kita hadapi, segala penderitaan demi penderitaan silih berganti. Manusia lelah menghadapi, capek dan lelah, hidup semakin sulit. Kenapa ini semua bisa terjadi? Tidakkah Tuhan Allah Sang Pencipta peduli kepada kita? Semuanya ini telah terjadi sejak Adam pertama dan Eva pertama jatuh dalam dosa. Akibat dari keserakaan, kesombongan, iri dengki, dendam. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan berabad-abad. Sudah dosa itu turun-temurun. Manusia hidup di dalam kegelapan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Untuk apa? Allah mengutus berulang kali utusannya para nabi untuk berbicara kepada nenek moyang kita. Karena kepedulian Allah dan kasih Allah kepada umat manusia ciptaannya yang telah terjerumus lebih dalam lagi di dalam kubangan dosa. Allah ingin menyelamatkan, membebaskan manusia. Namun manusia bebal. Manusia telah kehilangan kasih mula-mulanya sehingga tak dapat melihat kasih Allah lagi. Walaupun manusia telah banyak berbuat dosa, saudara, bahkan para nabi utusannya pun dibunuh, dibantai, Allah tetap setia dengan kasih-Nya, tetap peduli dengan ciptaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, kasih karunia Allah yang begitu besar sungguh dinyatakan dengan dikaruniakannya kepada kita putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus telah dilahirkan, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Saudaraku yang terkasih, terang itu sungguh telah hadir ke dunia, saudara. Yohanes Pembaptis
Ia datang dengan saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yohanes 1 ayat 7. Yohanes datang bukan sebagai terang itu, saudara. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Sudah datang, bahkan sudah hadir, saudara. Nah, bagaimana respon kita akan kehadiran terang ini, saudaraku yang terkasih? Adakah kita dengan penuh kerinduan akan terang itu? Apakah kita penuh dengan kegelapan mau datang pada terang itu, saudara? Atau kita menikmati hidup dalam kegelapan yang penuh kebencian, dendam, iri, dengki, dan sakit hati? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10. Manusia banyak tak mengenal Dia, saudara. Bahkan tak mau kenal, justru menjauhi darinya dan mau mengikuti dunia, mengikuti kegelapan itu sendiri. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Percayakah kita, saudara, akan terang itu? Percayakah kita akan Yesus Kristus itu sebagai terang bagi kita? Sudahkah kita mengikutinya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Kita tak cukup percaya saja, saudara. Kita mau mengikutinya dan kita mau memegang teguh akan firman-Nya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 1 Korintus 15 ayat 2. Saudaraku, perenungan Minggu Natal hari ini, saudara, kita semua diajak untuk menyambut terang itu dengan penuh sukacita. Kita sambut terang itu bukan dengan pesta pora, dengan makanan-makanan yang enak atau tukar kado yang mewah, tetapi dalam merayakan, mengingatkan kelahiran Tuhan kita, kita juga mau dilahirkan kembali. Kita mau menjadi lahir baru, saudara. Kita mau memperbaharui hidup kita. Dan yang dari kegelapan mau mendekati terang itu. Memperbaharui hidup kita, saudara, dengan meninggalkan segala keburukan-keburukan atau segala dosa yang mengikat diri kita. Dan kita mau juga, saudara, hidup baru dipimpin oleh Roh Kudus yang selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau merayakan Natal hari ini dengan hati yang penuh perubahan. Dan perubahan itu berdampak kepada sekitar kita. Karena kita yang telah mengikuti Dia, kita juga adalah terang. Maka kita harus menerangi, memancari, dan memberkati mereka semua yang ada di sekitar kita. Selamat Natal. Natal membawa damai dan sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus.
kita pun mau membagikan damai dan sukacita ini kepada sesama kita. Shalom Aleihim.